Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam kajian 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana dalam kesempatan kali ini kita sampai pada hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13 ini diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini sebagaimana kita jelaskan di awal tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun sejak usia beliau masih kecil. Rasulullah sampai di kota Madinah, kira-kira umur Sayyidina Anas bin Malik ketika itu 10 tahun. Dibawa oleh ibunya ke hadapan Rasulullah dan ibunya berkata, "Wahai Rasulullah, anak kecil ini biarkan dia menjadi pelayanmu." Sayyidina Anas bin Malik selama menjadi pelayan Rasulullah, beliau menceritakan bahwa Rasulullah tidak pernah membentak beliau, tidak pernah mengkritik beliau dengan pedas, tidak pernah membentak beliau, dan seterusnya dan seterusnya. Rasulullah memperlakukan Sayyidina Anas bin Malik dengan sangat baik. Kalau Sayyidina Anas bin Malik melakukan kesalahan, Rasulullah memaklumi itu dan menunjukkan kepada Sayyidina Anas berbagai akhlak mulia yang memang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang seharusnya juga bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana kita memperlakukan orang yang bekerja dengan kita. Sayyidina Anas bin Malik juga mendapatkan banyak doa dari Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah mendoakan agar Sayyidina Anas bin Malik memiliki harta yang banyak, penuh keberkahan, memiliki anak keturunan yang sangat banyak. Juga didoakan oleh Rasulullah SAW agar Sayyidina Anas bin Malik diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik meninggal dalam usia 99 tahun, ada yang mengatakan 101 tahun, 110 tahun dan seterusnya. Namun kesimpulannya Sayyidina Anas bin Malik wafat dalam keadaan berumur panjang hingga menyaksikan cucunya, bahkan buyutnya dan seterusnya. Karena itu Sayyidina Anas bin Malik sangat dekat dengan Nabi Muhammad dan meriwayatkan cukup banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di antara hadis yang beliau riwayatkan adalah hadis yang akan kita pelajari saat ini, yaitu Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Yang dimaksud tidak beriman oleh Nabi Muhammad adalah tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dari hadis ini para ulama kemudian mengeluarkan beberapa poin dan pelajaran penting. Yang pertama, bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu yang dapat menyempurnakannya adalah jika kita bersifat suportif, saling mendukung antar sesama saudara muslim kita. Kita menginginkan bagi dia, bagi saudara muslim kita, apa yang kita inginkan bagi diri kita sendiri, dengan catatan itu berupa kebaikan. Tidak mungkin seandainya saya kepingin melakukan kemaksiatan ini, maka saya juga ingin saudara saya yang muslim itu melakukan kemaksiatan yang sama. Itu tidak masuk ke dalam hadis ini. Kenapa? Karena yang dimaksud oleh Rasulullah adalah tidak sempurna iman kita, sehingga kita menginginkan kebaikan bagi saudara kita sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu bagi diri kita sendiri. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda,
lakukan terhadap orang lain apa yang kamu senangi jika dia melakukan hal itu kepadamu. Singkatnya, dalam bahasa kita sehari-hari, kalau kita nggak kepingin dicubit, ya jangan nyubit orang. Kalau kita kepingin diperlakukan sopan oleh orang lain, maka kita juga memperlakukan orang lain dengan sopan santun. Kalau kita ingin dihadapi dengan ramah oleh orang lain, maka kita juga harus menghadapi orang lain dengan sikap yang ramah. Kemudian ini juga menunjukkan kepada kita mengenai kasih sayang kepada sesama manusia, khususnya kepada sesama muslim. Kita sebagai pribadi tentunya menginginkan agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita dalam konteks keimanan yang sempurna ini juga harus menginginkan agar semua saudara muslim kita selamat nanti di akhirat hingga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita saling bertukar nasihat, karena itu kita saling mengingatkan, karena itu kita saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena kalian semua ingin masuk ke dalam surga, jadikan juga saudara muslim kalian yang lain semuanya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pernah salah seorang ulama ditanya, "Wahai Syekh, saya ingin menjadi pengusaha yang sukses. Bagaimana resepnya supaya saya ingin jadi pengusaha sukses?" Ulama itu menjawab, "Bantu saudara muslimmu untuk menjadi pengusaha yang sukses, maka kamu juga akan menjadi pengusaha yang sukses. Bantu saudara muslimmu untuk maju dalam pekerjaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memajukan pekerjaanmu." Diambil dari mana? Diambil dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Salah seorang ulama pernah ditanya, "Kamu ini luar biasa, akhlak kamu sangat sopan, sangat santun. Dari mana kamu belajar sopan santun?" Kata dia, "Saya belajar sopan santun dari memperhatikan sikap orang. Kalau saya lihat orang melakukan sesuatu dan saya nggak menyukai hal itu, maka saya tahu saya tidak seharusnya melakukan hal itu kepada orang lain. Kalau saya diperlakukan dengan satu sikap yang saya senang diperlakukan seperti itu, maka saya tahu orang lain pun bisa jadi senang jika saya perlakukan demikian." Karena itu kita sebagai sesama muslim dituntut untuk saling mendukung, dituntut untuk saling mendorong, dituntut untuk saling membantu dalam kebaikan. Bukan sebaliknya yang mungkin terjadi saat ini, kita sesama muslim saling bermusuhan, kita sesama muslim saling menggembosi, kita sesama muslim tidak saling mendukung dan lain sebagainya. Tapi setelah kita mendengar hadis Rasulullah SAW ini, kita bisa memperbaiki akhlak kita bisa memperbaiki sikap kita ke sesama muslim yang lain. Kita menginginkan bagi mereka kebaikan sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu bagi diri kita sendiri. Mulai saat ini kita harus bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita, sehingga interaksi yang kita bangun dengan sesama muslim, interaksi yang kita bangun dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dibangun atas asas kesopanan, kesantunan, akhlakul karimah, sehingga juga akan tercipta satu lingkungan yang baik, akan tercipta satu lingkungan yang sehat, akan tercipta satu lingkungan yang saling mendukung, yang berisi kebaikan yang sangat banyak di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menerapkan hadis Rasulullah SAW ini, memudahkan kita untuk menerapkan akhlak ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar memandang orang lain sebagai saudara kita dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.